menjelaskan materi tentang kinerja keberhasilan badan usaha koperasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian keberhasilan usaha koperasi menurut Mukis. Pertumbuhan atau keberhasilan usaha merupakan suatu kondisi atau keadaan bertambah majunya suatu maksud dalam suatu kegiatan yang dilihat dari volume usaha dan laba bersih. Pertumbuhan atau keberhasilan usaha dilihat sebagai usaha peningkatan dalam kuantitas aset usaha, jasa, pendapatan, SHU, simpan pinjam, kekayaan, dan modal sendiri. Lalu ada menurut Sitio dan Tambah. Keberhasilan koperasi secara umum merupakan variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan aset, dan sisa hasil usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi. Di sini ada dua hal yang mempengaruhi keberhasilan usaha koperasi. Yang pertama, koperasi dapat memberdayakan anggota dan masyarakat di sekelilingnya. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas diri para anggota dengan melakukan pengembangan potensi masing-masing individu, terutama di bidang ekonomi, dengan harapan dapat melakukan pembangunan dan peningkatan di bidang ekonomi dengan anggota-anggota maupun masyarakat sekitarnya. Yang kedua, koperasi dapat membawa kesejahteraan bagi anggota serta masyarakat luas. Koperasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan tingkat perekonomian individu saja, melainkan juga aspek sosial, di mana mereka dituntut untuk mengangkat bahu bersama-sama dengan para anggota lainnya, sehingga terwujudlah asas kekeluargaan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang kinerja keberhasilan koperasi dilihat dari sisi jumlah dan peran anggota. Dalam koperasi, peran anggota sangatlah penting. Diibaratkan sebagai pemilik juga pelaksana dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Jumlah anggota merupakan sumber kekuatan investasi berupa sumbangan modal dari anggota, dan kekuatan partisipan berupa rapat anggota dan manajemen yang dilakukan oleh anggota. Pada dasarnya, anggota berpartisipasi dalam badan usaha koperasi karena dua hal. Yang pertama, karena koperasi memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut merupakan hal pokok dalam kehidupan, karena jika tidak, orang akan berpikir dua kali untuk ikut serta dalam koperasi. Yang kedua, karena ada penawaran yang lebih menguntungkan di dalam koperasi dibanding badan usaha yang lainnya. Partisipasi anggota dapat dipandang dari beberapa hal, antara lain berdasarkan sifat. Nah, partisipasi yang berdasarkan sifat ini dibagi menjadi dua: partisipasi yang dipaksakan, partisipasi sukarela. Partisipasi yang dipaksakan ini merupakan partisipasi yang ada dorongan atau ada paksaan dari pihak luar atau dari orang lain untuk mengikuti suatu perkumpulan atau bergabung dalam suatu kelompok. Yang kedua, yaitu partisipasi sukarela ini tidak ada dorongan atau paksaan dari pihak luar atau orang lain, melainkan dorongan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, ada partisipasi berdasarkan bentuk. Dalam hal ini pun juga dibagi menjadi dua. Ada partisipasi formal, ada partisipasi informal. Partisipasi formal ini di mana dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan aturan yang telah tertulis. Sedangkan kebalikannya, yaitu partisipasi informal, dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya ini cukup persetujuan melalui lisan tanpa adanya aturan yang tertulis. Selanjutnya ada partisipasi anggota dapat dipandang dari beberapa hal, antara lain partisipasi berdasarkan pelaksanaannya. Dipandang dari segi pelaksanaannya, partisipasi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Selanjutnya ada partisipasi berdasarkan segi kepentingannya. Dari segi kepentingan ini, partisipasi dalam badan usaha koperasi berupa partisipasi kontributif dan partisipasi intern. Selanjutnya ada kinerja keberhasilan koperasi dilihat dari sisi operasional. Yang pertama ada efisiensi perusahaan koperasi. Efisiensi ini merupakan penghematan input yang diukur dengan cara membandingkan input anggaran dengan input realisasi. Jika input realisasi ini kurang dari input anggaran, itu yang dinamakan dengan efisien. Dihubungkan dengan waktu terjadinya transaksi
atau perolehan manfaat ekonomi oleh anggota dapat dibagi menjadi dua jenis manfaat ekonomi, yaitu yang pertama manfaat ekonomi langsung. Manfaat ini yang diterima oleh anggota secara langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya. Yang kedua, manfaat ekonomi tidak langsung. Manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah berakhirnya periode tertentu atau periode pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yakni pada saat penerimaan SHU anggota. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang manfaat ekonomi pelayanan koperasi yang diterima anggota. Manfaat ekonomi pelayanan koperasi yang diterima anggota dapat dihitung dengan cara yang pertama, total manfaat ekonomi atau yang bisa disingkat dengan TME sama dengan manfaat ekonomi langsung atau yang bisa disingkat dengan MEL ditambah manfaat ekonomi tidak langsung atau yang bisa disingkat dengan METL. Kemudian bisa juga dengan manfaat ekonomi neto atau yang bisa disingkat dengan MAN sama dengan di dalam kurung MEL ditambah METL dikurangi BA, biaya anggota. Bagi suatu badan usaha koperasi yang melaksanakan kegiatan serba usaha atau multipurpose, maka besarnya manfaat ekonomi langsung dapat dihitung dengan cara yang pertama, MEL sama dengan efisiensi pembelian atau yang bisa disingkat dengan EFP ditambah efisiensi penarikan kredit atau yang bisa disingkat dengan EFPK ditambah efektivitas pembelian atau yang bisa disingkat dengan EVP ditambah efektivitas simpanan atau yang bisa disingkat dengan EVS ditambah efektivitas penerimaan upah atau yang bisa disingkat dengan EVPU. Kemudian METL sama dengan SHUA, yaitu sisa hasil usaha anggota. Kemudian ada efisiensi perusahaan atau koperasi, dibagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat efisiensi biaya badan usaha ke anggota atau yang bisa disingkat TEBP, yaitu realisasi biaya pelayanan. Anggaran biaya pelayanan, jika TEBP kurang dari 1, maka efisiensi biaya pelayanan badan usaha ke anggota. Kemudian yang kedua ada tingkat efisiensi badan usaha ke bukan anggota atau yang bisa disingkat dengan TEBU, yaitu realisasi biaya usaha. Anggaran biaya usaha, jika TEBU kurang dari 1, maka efisiensi biaya usaha. Kemudian pada slide selanjutnya ada efektivitas koperasi, yaitu pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya yang disebut OA dengan output realisasi atau seharusnya yang disebut OS. Jika OS lebih dari OA, maka bisa disebut efektif. Kemudian yang A, adapun rumus perhitungan dari efektivitas koperasi atau yang bisa disingkat dengan EVK, yaitu realisasi SHUK, sisa hasil usaha koperasi ditambah realisasi MEL, manfaat ekonomi langsung. Anggaran SHUK ditambah realisasi MEL sama dengan jika EVK lebih dari, maka itu efektif. Kemudian yang B, produktivitas koperasi, yaitu pencapaian target output atau yang bisa disingkat O atas input yang bisa disingkat I yang digunakan. Jika O lebih dari 1, maka disebut produktif. Kemudian yang C, rumus perhitungan produktivitas perusahaan koperasi atau yang bisa disingkat PPK sama dengan SHU dikali 100%. Kemudian disimpulkan produktif atau tidak. Kemudian mencari rentabilitas koperasi sama dengan SHU dikali 100%. Namun sebelum mencari rentabilitas koperasinya,
kita harus mengetahui model koperasinya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan tentang analisis laporan koperasi. Nah, laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap tata kehidupan koperasi. Nah, laporan keuangan koperasi dapat menjadi salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi. Laporan keuangan koperasi itu berisi, yang pertama ada neraca, yang kedua ada perhitungan hasil usaha, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada catatan atas laporan keuangan, yang kelima ada laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan. Perhitungan sisa hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota koperasi. Alokasi pendapatan dan beban yang diterima oleh anggota dan bukan anggota pada perhitungan sisa hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diperoleh oleh anggota dan bukan anggota koperasi. Saya akan membahas tentang 6 rasio bagaimana menggambarkan efisiensi sebuah korporasi, di mana dalam hal ini kita bisa melihat sebuah koperasi telah berjalan sesuai efisien atau tidak dengan cara melihat ke 6 rasio. Rasio yang pertama adalah tingkat perputaran modal usaha, di mana kita bisa mengetahui efisiensi suatu koperasi dengan melihat gambaran perputaran modal, di mana dalam hal ini perputaran modal berbanding lurus dengan efisiensi koperasi, dikarenakan perputaran modal usaha itu sendiri menghasilkan pendapatan bagi koperasi, di mana dalam hal ini kita bisa mencari tingkat perputaran modal usaha dengan menggunakan rumus TPMU, di mana TPMU itu sendiri sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal usaha. Rasio yang kedua adalah profit margin, di mana dalam hal ini profit margin berfungsi untuk mengetahui efisiensi perusahaan atau koperasi dilihat dari laba yang dihasilkan. Jadi kita berpacu di laba dari sini, di mana dalam mencari PM atau profit margin itu sendiri menggunakan rumus profit margin sama dengan SHU sebelum pajak ditambah manfaat langsung dibagi penjualan dikali 100%. Jadi dalam profit margin itu sendiri kita bisa mengetahui datanya dalam bentuk persentase. Rasio yang ketiga adalah rentabilitas ekonomi, di mana dalam hal ini rentabilitas ekonomi menunjukkan bahwa rentabilitas ekonomi berbanding lurus dengan tingkat efisiensi penggunaan modal oleh suatu usaha, di mana dalam hal ini kemampuan koperasi untuk menghasilkan laba usaha sebelum pajak dari modal usaha. Jadi koperasi bisa dilihat dari laba yang dihasilkan sebelum pajak usaha kali ini, di mana untuk mengetahui RE atau rentabilitas ekonomi adalah RE sama dengan SHU sebelum pajak ditambah manfaat langsung dibagi modal usaha dikali 100%, di mana dalam hal ini kita mengetahui rentabilitas ekonomi dalam satuan persen. Rasio yang menggambarkan efisiensi koperasi selanjutnya adalah rentabilitas modal sendiri, di mana dalam rasio ini berbeda sebelumnya daripada rentabilitas ekonomi, yang mana dalam hal rentabilitas modal sendiri adalah mengukur kemampuan koperasi dengan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan setelah pajak. Jadi dalam hal ini koperasi bisa dilihat dari berapa sih laba yang dihasilkan setelah pajak, dan untuk mencari rentabilitas modal sendiri bisa diketahui dengan rumus RMS, di mana RMS sama dengan SHU setelah pajak ditambah manfaat langsung dibagi modal sendiri dikali 100%, di mana dalam hal ini kita mengetahui RMS dalam satuan persen. Rasio yang bisa menggambarkan efisiensi koperasi selanjutnya atau yang kelima adalah tingkat perputaran modal kerja, di mana dalam hal ini modal kerja selalu berputar kan, dan komponen modal kerja menjadi kas. Jadi semakin cepat perputaran modal kerja dari suatu koperasi atau perusahaan, maka semakin efisien koperasi atau perusahaan tersebut, di mana dalam tingkat perputaran modal kerja bisa dicari melalui rumus TPMK, di mana TPMK sama dengan penjualan dibagi modal kerja. Rasio yang menggambarkan efisiensi sebuah koperasi yang terakhir adalah return on working capital, di mana dalam return on working capital rasio laba usaha dengan modal kerja mengukur efisiensi modal kerja. Jadi hal ini terpaku dengan kita melihat terpaku dari laba yang dihasilkan dari modal kerja suatu koperasi. Hal ini sama halnya dengan
rentabilitas modal sendiri, di mana rumusnya adalah RMS sama dengan SHU setelah pajak ditambah manfaat langsung dibagi modal sendiri dikali 100%, dan kita bisa mengetahui hasilnya dalam satuan persen. Jadi intinya kawan-kawan, jika kita ingin melihat suatu koperasi efisien atau tidak, bisa melihat dengan keenam cara tersebut.